Sebuah konveksi daster berdiri kokoh di daerah pesisir utara Jawa. Bangunannya besar, berdinding tembok tebal dengan cat abu muda yang menenangkan mata setiap orang yang melintas. Dari luar, tampak seperti pabrik modern biasa. Pintu besi besar di depan, halaman luas, tempat truk pengangkut kain keluar masuk, dan suara mesin jahit yang berdengung nyaris tanpa henti dari dalam. Lingkungannya cukup strategis. Tak jauh dari sana, sekitar 200 meter ke barat, terdapat terminal lama yang kini sepi. Hanya digunakan oleh beberapa angkot tua yang masih beroperasi. Ke arah selatan, terlihat pusat kota kecil dengan deretan warung kopi, toko bahan kain, dan kios kelontong yang menjadi tempat favorit para pekerja bersantai setelah jam kerja. Di dalam konveksi, suasananya sibuk namun teratur. Hampir 40 orang bekerja di sana. Sebagian besar perempuan yang duduk berjejer di depan mesin jahit. Tangan mereka lincah menuntun benang dan kain bermotif bunga. Bau khas kain baru bercampur dengan aroma oli mesin dan keringat manusia. Lampu neon putih menyala terang, memantulkan bayangan samar di lantai yang mulai kusam oleh debu kain. Alfian, pemuda 22 tahun asal Wonosobo, baru 2 bulan bekerja di sana. Ia ditempatkan di bagian pemotongan pola, bekerja bersama beberapa orang senior yang kadang bercanda, kadang diam tenggelam dalam rutinitas. Meski baru, Alfian merasa tempat ini cukup nyaman, apalagi pabrik ini dikelilingi pepohonan mangga dan ketapang yang membuat udara tetap sejuk meski dekat laut. Namun, kadang di sore menjelang malam, ketika para pekerja pulang satu persatu dan suara mesin mulai berhenti, pabrik itu terasa berbeda, terlalu sunyi, seakan ada sesuatu yang menunggu di antara tumpukan kain dan rak-rak pola yang mulai berdebu. Malam itu, udara di sekitar konveksi terasa lembab dan pengap. Hanya beberapa lampu neon di bagian depan pabrik yang masih menyala berkelap-kelip seperti kehabisan daya. Alfian dan Sugi baru selesai lembur dan memilih beristirahat di mes karyawan yang terletak di belakang gedung utama. Mes itu hanya bangunan sederhana berdinding bata tanpa plester, beratap seng dengan 2 kasur tipis di lantai dan 1 kipas kecil berputar lambat. Sugi yang dikenal pemberani tiba-tiba bangkit dari tidurnya. "Aku mau ke warung. Lapar banget, Vi. Mau nitip Indomie atau rokok sekalian?" tanyanya sambil meraih kunci motor di gantungan. Alfian menoleh sebentar dari HP-nya. Matanya masih terpaku pada layar game yang sedang dimainkan. "Nggak usah, bro. Aku lanjut main bentar lagi tidur," jawabnya santai. Sugi tertawa kecil. "Jangan menyesal kalau aku makan 2 bungkus ya," ujarnya sambil melangkah keluar. Begitu pintu mes tertutup, suasana langsung berubah sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dari kejauhan dan gesekan ranting tertiup angin dari celah jendela. Alfian melihat Sugi berjalan menuju arah jalan kecil di samping kandang kain. Tempat parkir motor mereka, lampu jalan yang remang membuat tubuh Sugi tampak hanya sebagai bayangan bergerak di tengah kabut tipis. Namun,
Tak lama setelah itu, suara motor terdengar menyala, lalu berhenti tiba-tiba, hening. Lalu terdengar suara langkah cepat, seperti seseorang berlari di atas tanah, berkerikil, diikuti suara napas berat dari arah luar. Alfian menoleh ke arah pintu. Jantungnya berdetak keras. "Bro!" panggilnya dengan nada ragu. Tidak ada jawaban, hanya desis angin yang terasa dingin menusuk dari celah ventilasi. Beberapa menit setelah suara langkah misterius itu, pintu mes berderit pelan. Alfian spontan menoleh. Sosok Sugi berdiri di ambang pintu. Tanpa suara, wajahnya datar, sangat pucat, bahkan lebih putih dari biasanya. Bajunya sedikit basah di bagian pundak, seperti habis terkena embun atau hujan rintik. "Loh, Gi, cepet amat dari warung?" tanya Alfian setengah kaget. Tidak ada jawaban. Sugi hanya memandang sekilas dengan sorot mata kosong, lalu berjalan pelan masuk ke dalam. Alfian menelan ludah, menatap Sugi yang terus berjalan tanpa sepatah kata pun. Langkahnya berat dan menyeret sedikit, seperti orang kelelahan. Ia hanya melewati Alfian menuju arah dapur kecil di pojok ruangan, tempat mereka biasa menaruh teko dan peralatan masak. "Woi, Gi, lo kenapa? Masuk angin ya?" seru Alfian, mencoba mencairkan suasana. Tapi lagi-lagi tak ada respon, hanya suara langkah pelan bergesekan dengan lantai semen. Sesampainya di dapur, Sugi berhenti. Ia menatap ke arah dinding selama beberapa detik diam. Lalu, tanpa berkata apa-apa, berbalik arah dan melangkah ke kamar mandi di belakang mes. Pintu kamar mandi terbuka sendiri dengan bunyi pelan, lalu tertutup rapat setelah ia masuk. Alfian hanya menggeleng pelan. Mungkin kebelet atau masuk angin kali, gumamnya sambil kembali menatap layar HP. Jempolnya kembali menekan tombol game. Suara tembakan digital kembali memenuhi kamar yang kini mulai terasa pengap. Di luar, angin laut kembali berembus pelan, membuat suara seng di atap bergemerisik lirih. Namun, di sela suara permainan game dari HP-nya, Alfian sempat mendengar sesuatu, seperti suara air menetes dari arah kamar mandi, tapi terlalu lama dan terlalu pelan, seperti bukan air, melainkan sesuatu yang lebih kental. Ia berhenti bermain sejenak, menoleh ke arah kamar mandi sunyi. "Gi, udah kelar?" panggilnya. Ragu, tak ada sahutan, hanya tetesan itu, terus dan terus. 20 menit berlalu sejak Sugi yang pucat itu masuk ke kamar mandi. Alfian mulai gelisah. Ia sudah beberapa kali memanggil, tapi tak ada sahutan. Hingga tiba-tiba suara motor berhenti di depan mes. Suara yang sangat ia kenal. Pintu pun terbuka cepat dan Sugi muncul dengan wajah kesal. "Gila, di jalan ketemu tuh ibu-ibu nyebelin, ngejek gua lagi," katanya sambil melempar bungkus Indomie dan rokok ke meja. Alfian spontan berdiri. Jantungnya berdegup kencang. Lo baru balik, Gi?" Sugi mengernyit heran melihat reaksi Alfian. "Ya iyalah, baru balik dari tadi, gua di warung." "Ah, lo ngapain bengong gitu?" katanya dengan nada tinggi. Alfian menatapnya tanpa berkedip. "Tadi lo
Udah pulang? Sumpah Gi. Lo masuk, jalan ke dapur, terus ke kamar mandi. Sugi langsung tertawa keras. Wah, lo kebanyakan main game tuh. Mana mungkin gua bisa ke Gebunshin, katanya sambil menepuk bahu Alfian. Tapi tawa dari kamar mandi terdengar aneh, terlalu keras, terlalu lama. Hingga akhirnya keduanya saling pandang, mulai merasa suasana tak wajar. Kalau nggak percaya, ikut gua, kata Alfian cepat, menarik tangan Sugi ke arah dapur. Keduanya berjalan pelan ke kamar mandi. Hening, udara dingin menusuk kulit. Begitu lampu dinyalakan, lantai kamar mandi tampak kering sempurna. Tak ada jejak air, tak ada tanda seseorang baru saja di sana. Padahal Alfian yakin tadi mendengar suara air menetes. Sebelum sempat bicara lagi, suara teriakan melengking tiba-tiba terdengar dari atas genting. Keras, nyaring, dan panjang seperti suara perempuan menjerit kesakitan. Tanpa berpikir panjang, Sugiono menatap Alfian. Wajahnya kini sepucat tembok. Lari, Yan, katanya gemetar. Keduanya pun langsung berlari keluar mes, tanpa sempat menoleh lagi ke belakang. Udara malam menusuk, angin laut berdesir, membawa bau amis dari arah dapur. Dari kejauhan, suara ayam berkokok tak wajar terdengar bersahutan. Mereka berlari menembus gelap menuju rumah tetangga sebelah, mengetuk pintu sambil terengah-engah. Malam itu, tak ada yang berani kembali ke mes hingga pagi tiba.